Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek tentang personal budget tracker. Nah, di sini ada anggota kelompoknya, yaitu ada Neng Jihan, Nazwa Dewanti Ashifa, Alvin Aulia Rahman, Ranistia Fitria, dan Mirza Faris Al-Arifin. Nah, apa sih itu personal budget tracker? Personal budget tracker adalah aplikasi pengelola keuangan pribadi yang menggunakan MongoDB untuk menyimpan data pendapatan, pengeluaran, dan anggaran. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna memantau dan mengontrol keuangan secara mudah dan efisien. Kemudian ada fitur-fitur untuk personal budget tracker. Di sini ada fitur utama, yaitu mencatat pemasukan, mencatat pengeluaran, riwayat transaksi, detail transaksi, dan laporan bulanan. Lalu ada tools dan library yang digunakan, yaitu ada MongoDB, ada PyHT5, ada PyMongo, dan yang terakhir ada Matplotlib. MongoDB adalah sebuah database NoSQL yang dirancang berbasis dokumen store, yang artinya data disimpan dalam bentuk dokumen menggunakan format JSON. (binary JSON). JSON merupakan format yang serupa dengan JSON, namun lebih efisien dalam hal penyimpanan dan pemrosesan data. MongoDB dirancang untuk menangani data tidak terstruktur atau semi-terstruktur dengan fleksibilitas tinggi. Selanjutnya ada PyQt5. PyQt5 adalah framework Python untuk membangun aplikasi desktop dengan antarmuka grafis (GUI). Ini merupakan binding untuk Qt Toolkit versi 5 yang mendukung berbagai platform seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. PyQt5 menyediakan elemen GUI lengkap seperti tombol, tabel, dan grafik, mendukung desain modern dengan QSS, serta fitur kompleks seperti multimedia, jaringan, dan threading. Aplikasi dapat dirancang menggunakan Qt Designer untuk desain visual tanpa kode manual. Selanjutnya ada PyMongo. PyMongo adalah pustaka Python untuk berinteraksi dengan database MongoDB. Ini memungkinkan pengembang untuk menghubungkan aplikasi Python ke MongoDB, lalu melakukan operasi create, read, update, delete pada koleksi data, lalu menjalankan query untuk menyaring, mengelompokkan, dan mengurutkan data. Mendukung pipeline agregasi untuk analisis data yang kompleks, mengelola transaksi dan skema data secara efisien. Lalu selanjutnya ada Matplotlib. Matplotlib adalah pustaka Python yang digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik 2D, seperti grafik garis, batang, lingkaran, dan scatter plot. Pustaka ini sangat fleksibel dan banyak digunakan untuk memvisualisasikan data dalam analisis, pemrosesan data, serta presentasi ilmiah atau teknis. Nah, saya akan menjelaskan source code dari program ini, yaitu budget tracker. Di budget tracker ini kita menggunakan beberapa library. Yang pertama yaitu PyQt5. PyQt5 ini digunakan untuk GUI-nya atau interface-nya. Lalu kita juga menggunakan library PyMongo. PyMongo ini digunakan untuk agar bisa tersambung atau terhubung dengan database MongoDB-nya. Lalu kita menggunakan juga library Matplotlib. Library Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik, misalnya yaitu diagram lingkaran. Nah, di sini kita hubungin ke MongoDB-nya dengan nama database budget tracker. Di dalam database tersebut ada 3 collection. Yang pertama incomes, lalu expense, dan categories. Kita masuk saja ke logik programnya. Di sini ini untuk tampilan-tampilan aja. Mungkin tidak perlu dijelaskan untuk mempercepat. Kita buat apa ya? Ringkasannya aja lah.
Yang kayak gini itu untuk mengatur style dari tiap elemen. Nah, ini untuk membuat objek ini, yaitu ini untuk navigasi menu. Nah, di sini ada kita add juga widget untuk tiap navigasi menu tadi menggunakan fungsi-fungsi ini. Nah, ini untuk nampilinnya nanti. Setelah itu, nah, ini menu yang ini fungsi yang kita panggil tadi. Ini sama, ini untuk kita set title-nya. Nah, seperti fontnya, align-nya, gitu-gitu. Ini kita juga kita add input agar user bisa menginput, gitu-gitu. Kita add button juga. Setelah itu lanjut kita add balance juga. Jadi nah untuk monthly report sama seperti di add income tadi, kita atur title, terus kita tambahkan button, akan kita tambahkan jika button itu ditekan akan memanggil fungsi apa atau melakukan apa, gitu-gitu. Nah, di sini buat kolom. Nah, lanjut ke fungsi transaction history page. Sama set atur title, lalu kita juga buat kolom. Setelah itu kolomnya kita atur lagi stylenya. Kita buat button, jika button tekan akan dipanggil fungsi ini. Nah, kita masuk ke fungsi utama atau logiknya. Untuk menambahkan income, tadi kan user sudah diberi tempat untuk mengisi. Nah, itu akan disimpan di sini di amount. Untuk kategori, user bisa memilih kategori yang diinginkan. Itu akan di store di sini. Nah, user harus memilih, jika tidak akan terjadi error, akan di respond error. Nah, setelah itu kalau udah dapat, nanti akan panggil fungsi ini. Fungsi ini untuk nambahin data tadi ke database. Ntar dilihatin dulu. Ayo, mana deh? Nah, ini add income. Jadi data tadi dimasukin ke variable income. Nah, ini juga ada variable, kita kasih date juga. Ini berdasarkan waktu dimasukkan datanya, jadi akan otomatis waktu sekarang dimasukkan datanya, lalu dimasukkan ke income, lalu di insert ke database. Untuk expense juga sama seperti itu, cuma akan di insert ke collection expense. Begitu juga dengan kategori, sama yang di input yaitu nama, nanti akan di insert ke collection kategori. Nah, di kategori ini untuk bagian kategori, bentar, kita lanjut dulu aja. Setelah dimasukkan atau di insert ke database, kita kan tadi kan udah ngisi ini agar otomatis bersih atau clear lagi, kita beri ini fungsi ini, kita kasih fungsi ini. Lalu ada fungsi update balance. Update balance ini fungsinya agar jika
agar ini agar bisa berubah sesuai dengan input user. Misalnya kalau di expense ada pengeluaran 100.000, ini akan berubah menjadi 1.180.000 gitu. Mana sih fungsinya? Ini fungsinya. Jadi kita dapatkan semua amount dari incomes, juga dari collection, dari expense collection. Setelah itu kita kurangi. Nah, itu yang tampilkan tadi, nanti kita tampilkan. Nah, untuk income sama expense ini hampir sama, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang. Lalu untuk add kategori ini, eh, kita menggunakan fungsi kita dari kategori yang dipilih tadi, dari user, misalnya ini salary atau it. Jika user tadi memilih, jika user memilih akan jika user memilih akan jika user memilih akan dijalankan fungsi ini add kategori yang tadi, yang ini. Nah, setelah itu di clear sama seperti yang di income expense tadi, di clear biar bersih. Setelah itu kita update. Nah, setelah misalnya kita tambahkan kategori, kan di sini inginnya kita agar di sini langsung berubah. Jadi yang barusan kita tambahkan tadi langsung muncul kan. Nah, itu kita pakai update kategori dropdown ini. Ntar. Nah, ini fungsinya. Nah, jadi tiap kita dapatkan tiap nama dari kategori, terus kita add. Nah, jadi biar muncul gitu. Nah, kalau sudah akan di print sukses, kategori add successfully. Nah, lanjut ke view monthly report. Untuk menampilkan view monthly report ini kita dapatkan date. Kita pakai metode dari datetime waktu sekarang di bulan sekarang gitu lah, bulan sekarang dan tahun sekarang. Setelah itu kita paskan month dan year itu ke fungsi get monthly report. Nah, di get monthly report ini akan dibuat start sama end nya. Kalau startnya itu bulan sekarang, dan end nya itu satu bulan ke depan, jadi 1 bulan jaraknya. Nah, ini akan didapatkan semua datanya. Setelah itu kita return. Nah, setelah return jadi dapatkan, kita masukkan ke report. Nah, kita tiap report tadi tiap reportnya kita add ke widget atau tampilannya. Jadi kita add satu-satu. Setelah itu kita update balance lagi. Nah, ini kita pakai dari ini untuk menampilkan grafik diagram lingkarannya. Nah, diagram lingkarannya untuk incomes. Nah, ini stylenya. Jadi untuk green untuk hijau gitu. Untuk income kita pakai warna hijau, untuk expense kita pakai warna merah. Sini pakai setelah itu kita printkan tiap
tiap kita kirim message ke user, yaitu jumlah income dan jumlah expense. Nah, lanjut ke yang terakhir yaitu view transaction history. Ini eh, kita find semua data dari collection incomes, kita tambahkan juga, kita buat list, terus kita tambahkan dengan list ya, yang berisi semua data dari collection expense. Setelah itu kita lakukan iterasi. Nah, tiap iterasi kita tambahkan semua data, kita tampilkan di layar. Jadi akan ditampilkan semua data, mulai dari date, kategori. Tiap record akan berisi date, kategori, dan amount. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk cara kerjanya, yang pertama dapat dilihat bahwa program telah terkoneksi ke connection 27017, yaitu pada MongoDB dapat dilihat connectionnya, yaitu localhost 27017. Kemudian ini menambahkan database budget tracker lalu collection. Collectionnya yaitu ada categories, expenses, incomes. Nah, untuk programnya, jadi ada 3 bagian, yaitu ada add income or expense, kemudian ada view monthly report, lalu transaction history. Nah, untuk add income or expenses, kita dapat menambahkan jumlah dari income atau expenses-nya, kemudian kategorinya, seperti gaji atau sewa, seperti itu. Kemudian bisa pilih untuk add income atau add expense. Nah, kita juga dapat menambahkan kategori baru. Ini sebagai contoh, saya menambahkan kategori skincare. Nah, itu dapat lihat bahwa kategori added successfully. Kemudian kita dapat lihat di database-nya bahwa telah tertambahkan kategori skincare. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan jumlah uang, misalnya 4 juta, lalu kategorinya saya pilih salary atau gaji, lalu saya masukkan ke dalam income. Ini dapat dilihat bahwa telah masuk ke dalam database collection salary. Kemudian saya coba menambahkan lagi jumlah untuk rent atau sewa sebesar 1.200.000. Kemudian dapat dilihat untuk expenses-nya terdapat rent 1.200.000. Lalu saya akan menambahkan lagi untuk kategori skincare, yaitu untuk expenses atau pengeluaran ya. Dan dapat dilihat bahwa expenses-nya telah bertambah. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan kategori baru lagi, yaitu food atau makanan. Lalu freelance. Lalu ada utility. Dapat dilihat di collection categories telah bertambah. Kemudian saya akan menambahkan jumlah uangnya. Ini untuk freelance. Saya masukkan ke income. Nah, seperti yang dapat dilihat balance-nya bertambah menjadi 3.300.000.
370. Kemudian saya menambahkan lagi jumlah uang untuk makanan sebagai pengeluaran atau expense. Nah, ini untuk di-refresh dapat dilihat telah ditambahkan ke dalam collection-nya. Kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa data lagi. Ini saya menambahkan kategori groceries atau belanjaan. Nah, ini saya masukkan jumlahnya. Kemudian kategorinya groceries sebagai expense atau pengeluaran. Dan dapat lihat bahwa balance-nya ketika ditambahkan sebuah expense, maka balance akan berkurang. Nah, kemudian kita dapat melihat monthly report atau laporan bulanan. Nah, di ini dapat dilihat bahwa total pemasukannya yaitu 5 juta dan total pengeluarannya yaitu 3.333. Nah, ini dapat data-datanya. Dapat dilihat data-datanya dan ada grafiknya. Kemudian untuk histori transaksi, ini akan menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan. Kemudian saya akan menambahkan beberapa data lagi. Nah, dapat dilihat bahwa income dan expense-nya telah diperbarui.